Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya kuliah sistem penilaian manajemen kita untuk kuliah ke 10 ya, ke 11. Dengan materi Financial Control in Presence of Uncontrollable Factor and Ethical Issues. Hmm, Baik, anggota kelompok kami ada Muslimatul Zahira, ada Alicia, dan juga ada saya sendiri Faruk Afrinold. Pokok pembahasan kita terbagi dari dua materi inti. Yang pertama itu menggunakan pengendalian keuangan dalam menghadapi faktor-faktor tak terkendali. Lalu yang kedua itu pengendalian etik, masalah-masalah pengendalian terkait dengan pengendalian manajemen. Baik, mari kita masuk ke materi yang pertama itu, yaitu menggunakan pengendalian keuangan dalam menghadapi faktor yang tak terkendali yang akan disampaikan oleh Wira. Kepada Muslimatul Zahira dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang prinsip keterkendalian. Prinsip keterkendalian adalah prinsip yang menyatakan bahwa karyawan seharusnya hanya dimintai pertanggungjawaban untuk hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Suatu ukuran itu dianggap sepenuhnya dapat dikendalikan apabila hanya dipengaruhi oleh tindakan atau keputusan dari karyawan tersebut. Nah, karyawan tidak boleh dihukum untuk nasib buruk atau bad luck atau diberi penghargaan semata-mata hanya karena keberuntungan. Next. Nah, ada beberapa alasan terkait dengan penerapan prinsip dari keterkendalian. Nah, yang pertama adalah karyawan pada umumnya adalah penghindar risiko. Nah, karyawan itu cenderung akan memilih kompensasi yang stabil daripada kompensasi yang berisiko tinggi dengan nilai ekspektasi yang sama juga. Nah, yang kedua, bisa menimbulkan biaya bagi perusahaan. Jika perusahaan meminta pertanggungjawaban karyawan untuk hal yang tidak dapat dikendalikan, maka perusahaan tersebut akan menanggung beberapa biaya berupa next. Nah, yang pertama adalah biaya kompensasi yang lebih tinggi. Eh, ini dikarenakan karena untuk mengkompensasi resiko yang ditanggung oleh karyawan. Semakin besar resiko yang ditanggung oleh karyawan tersebut, maka biaya kompensasinya juga akan lebih tinggi. Yang kedua adalah perilaku yang tidak diinginkan. Karyawan akan enggan mengambil inisiatif berisiko walaupun menguntungkan perusahaan dan mungkin akan melakukan game playing seperti menciptakan budgetary slack untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, yang ketiga adalah hilangnya waktu dan produktivitas. Karyawan akan menghabiskan waktu untuk membuat alasan dan berdebat tentang distorsi yang terjadi alih-alih fokus pada kerjaan. Next. Selanjutnya adalah jenis-jenis faktor yang tidak dapat dikendalikan. Nah, faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis faktor utama. Yang pertama adalah faktor ekonomi dan kompetitif. Contohnya, perubahan siklus bisnis, tindakan pesaing, selera konsumen, nilai tukar mata uang, harga bahan baku, regulasi pemerintah, dan juga pajak. Meskipun tampak tidak terkendali, namun manajer diharapkan dapat merespon dan memitigasi dampaknya. Misalnya seperti mencari bahan pengganti apabila bahan yang biasanya digunakan itu mengalami kenaikan harga. Nah, oleh karena itu, penilai kinerja seringkali tidak sepenuhnya melindungi manajer dari faktor ini. Next. Yang kedua adalah force major, yaitu peristiwa besar, peristiwa yang tak terduga, dan satu kali yang di luar kendali manusia. Contohnya adalah bencana alam seperti badai, gempa bumi, banjir, kerusuhan, serangan teroris, wabah penyakit, dan jika bukan karena kelalaian, apabila terjadi kebakaran atau kecelakaan besar di perusahaan. Nah, organisasi cenderung akan melindungi karyawan dari dampak negatif force major ini, asalkan peristiwa tersebut benar-benar tidak dapat dikendalikan dan manajer mengambil langkah untuk pemulihan secepat mungkin.
Next. Yang ketiga adalah saling ketergantungan. Saling ketergantungan adalah hasil kinerja suatu entitas dipengaruhi oleh entitas lain dalam organisasi yang sama. Ada beberapa jenis saling ketergantungan ini. Yang pertama adalah poolet, yaitu penggunaan sumber daya bersama. Contohnya adalah penggunaan layanan HR sentral. Yang kedua adalah sekuensial, yaitu output satu entitas menjadi input entitas lain. Contohnya biasa terjadi pada perusahaan terintegrasi vertikal. Yang ketiga adalah reciprocal, ketergantungan dua arah yang saling mempengaruhi. Biasanya dikelola melalui sistem transfer pricing atau kontrak internal. Nah, intervensi dari manajemen level yang lebih tinggi juga termasuk dalam kategori ini. Next. Selanjutnya adalah mengendalikan dampak distorsi dari faktor yang tidak dapat dikendalikan. Terdapat dua pendekatan utama untuk mengendalikan distorsi dari faktor yang tidak dapat dikendalikan tersebut. Yang pertama adalah sebelum periode pengukuran. Ada beberapa cara. Yang pertama asuransi, yaitu memindahkan risiko ke pihak ketiga atau perusahaan asuransi untuk peristiwa frekuensi rendah sampai dampak tinggi seperti kerusakan aset atau gugatan hukum. Yang kedua, desain struktur tanggung jawab atau responsibility structure. Pertanggungjawabkan karyawan pada area kinerja yang ingin diperhatikan yang mungkin lebih luas dari yang secara ketat dapat mereka kendalikan. Nah, dalam praktiknya seperti memisahkan item yang dapat dan tidak dapat dikendalikan dalam laporan kinerja. Contoh, controllable profit vs net profit. Nah, contoh alokasi biaya overhead meskipun melanggar prinsip keterkendalian ketat, mengalokasikan biaya overhead pusat dapat memotivasi manajer entitas untuk menekan departemen pusat agar efisien dan memberikan layanan yang kompetitif. Next. Pendekatan yang kedua adalah setelah periode pengukuran. Nah, di sini juga ada beberapa cara. Yang pertama, analisis varians. Analisis varians adalah pendekatan sistematis untuk menjelaskan mengapa hasil aktual berbeda dari anggaran atau yang sudah direncanakan sebelumnya. Cara kerjanya adalah mengisolasi dampak dari berbagai faktor satu per satu. Selanjutnya yaitu tujuan memisahkan varians yang dapat dikendalikan atau dipertanggungjawabkan ke manajer dari varians yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua adalah standar kinerja fleksibel. Standar kinerja fleksibel ini menyesuaikan standar kinerja anggaran dengan kondisi aktual yang terjadi selama pengukuran. Contohnya, menghitung ulang anggaran penjualan dengan menggunakan nilai tukar mata uang yang berlaku, bukan nilai tukar uang yang dianggarkan. Bentuk lainnya seperti kontingensi atau skenario planning, di mana beberapa rencana itu disusun untuk menghadapi berbagai skenario dan manajer dinilai berdasarkan rencana yang sesuai dengan skenario yang benar-benar terjadi. Next. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja relatif. Evaluasi kinerja relatif adalah mengevaluasi kinerja bukan berdasarkan level absolut, tetapi relatif terhadap kinerja rekan atau pesaing luar yang menghadapi kondisi terkendali yang serupa. Syaratnya adalah kelompok pembanding harus menghadapi peluang dan kendala yang kurang lebih sama dengan yang dihadapi oleh perusahaan. Contohnya, membandingkan kinerja manajer gerai pizza satu dengan lainnya ketika harga keju mozzarella naik secara universal. Nah, yang keempat adalah evaluasi kinerja subjektif. Evaluasi kinerja subjektif adalah penilai menggunakan pertimbangan subjektif untuk mengevaluasi apakah hasil yang dicerminkan oleh ukuran objektif mempresentasikan kinerja yang baik atau buruk dengan mempertimbangkan faktor yang tidak terkendali. Keuntungannya, kita dapat mengoreksi kelemahan dalam ukuran hasil yang murni dan objektif. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahira. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang masalah-masalah faktor tak terkendali yang lain yang akan disampaikan oleh Alicia. Nah, Alicia dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada Faruk. Mungkin materi yang selanjutnya itu akan saya jelaskan. Nah, setelah tadi kita membahas bagaimana cara organisasi mengendalikan dampak faktor yang tidak dapat dikendalikan, baik sebelum maupun sesudah periode pengukuran. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan lanjutannya. Bagaimana perusahaan itu menentukan apakah perlu dilakukan penyesuaian atau tidak, serta ke arah mana penyesuaian itu dilakukan. Nah, hal ini akan dijelaskan di other uncontrollable factor issues. Yang pertama itu ada purpose of adjustment atau tujuan penyesuaian. Nah, penyesuaian itu dilakukan tergantung pada tujuan evaluasi kinerja perusahaan. Nah, biasanya untuk keputusan jangka panjang seperti promosi atau penilaian kemampuan manajer, perusahaan itu cenderung lebih toleransi terhadap faktor eksternal karena yang dinilai adalah kapasitas dan strategi manajer. Nah, tapi untuk kompensasi jangka pendek seperti bonus tahunan atau eh, ya, seperti bonus tahunan, penyesuaian itu jarang dilakukan. Nah, sebab perusahaan itu tetap melihat kondisi keuangan aktual sebagai dasar keputusan. Yang kedua yaitu ada direction of adjustment atau arah penyesuaian. Nah, penyesuaian sering tidak dilakukan secara seimbang. Nah, biasanya manajer itu dilindungi dari dampak negatif atau bad luck, tetapi tetap mendapat penghargaan dari keberuntungan yaitu good luck. Nah, hal ini tuh dapat menimbulkan bias positif karena kinerja tampak baik akibat faktor luar, bukan kemampuan nyata dari seorang manajer tersebut gitu. Nah, mungkin next. Yang selanjutnya yaitu mengenai the importance of good ethical analysis and ethical models. Nah, dalam manajemen kontrol sistem, keputusan manajerial itu seringkali tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keuangan, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral dan etika. Nah, oleh karena itu diperlukan analisis etika yang baik untuk memastikan bahwa tindakan manajer itu selaras dengan nilai moral dan tanggung jawab profesional. Nah, oleh karena itu dibutuhkan analisis etika yang baik agar setiap tindakan manajer itu tetap selaras dengan nilai moral dan tanggung jawab profesional. Dengan begitu, sistem pengendalian manajemen itu tidak hanya menghasilkan kinerja finansial yang baik, tetapi juga menjadi integritas dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Nah, untuk membantu melakukan analisis ini, digunakanlah etika models. Nah, etika modal yaitu kerangka berpikir yang berfungsi untuk menentukan apakah suatu tindakan ini dapat dibenarkan secara moral atau tidak. Next. Nah, etika model ini terdapat empat model. Yang pertama yaitu uti- utilitarianism atau konsekuensialis. Nah, model ini tuh menilai benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan. Tindakan dianggap benar jika memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Nah, kelemahannya itu sulit mengukur kebaikan bersih dan berpotensi mengorbankan sebagian pihak demi kepentingan mayoritas. Nah, contohnya yaitu misalnya dalam situasi perusahaan harus melakukan cost cutting. Manajer itu memilih untuk mengurangi tenaga kerja sebanyak 5% agar perusahaan itu tetap bertahan dan dapat melindungi pekerjaan 95% karyawan lainnya. Nah, dari sudut pandang utilitarian ini, keputusan itu dapat dibenarkan karena meskipun ada dampak negatifnya pada sebagian kecil orang, tapi hasil akhirnya tuh membawa manfaat lebih besar bagi keseluruhan organisasi ataupun perusahaan gitu. Nah, yang kedua, model kedua yaitu ada right and duties, hak dan kewajiban. Nah, model ini tuh menekankan bahwa setiap perusahaan itu memiliki hak moral yang melekat sejak lahir seperti hak atas martabat, kebebasan, dan rasa hormat. Nah, namun setiap hak tersebut menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk menghormatinya. Nah, kelemahannya itu hak antar individu seringkali berkonflik atau sulit ditetapkan prioritasnya.
Nah, contohnya, Bank Mandiri itu memiliki kode etik internal yang mewajibkan manajer untuk tidak menyalahgunakan informasi nasabah meskipun bisa menguntungkan perusahaan. Nah, ini tuh menegakkan hak atas privasi dan kewajiban profesionalisme. Next. Yang ketiga yaitu ada justice and fairness, keadilan dan kesetaraan. Nah, model ini berfokus pada perlakuan yang adil terhadap setiap individu, kecuali terdapat perbedaan yang relevan. Nah, keadilan lebih menitik beratkan pada proses yang adil, fair proses dibandingkan dengan hasil akhir. Nah, kelemahannya, keadilan bagi satu pihak dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Nah, contohnya, dalam pembagian bonus tahunan, manajer itu harus memastikan bahwa karyawan dengan kontribusi serupa mendapatkan penghargaan yang setara, tidak berdasarkan jabatan atau relasi pribadi. Nah, mungkin itu contohnya. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu ada virtus, yaitu kebajikan dan karakter. Nah, model ini menilai moralitas seseorang berdasarkan karakter dan niat baiknya seperti integritas, kejujuran, dan keberanian. Nah, kelemahannya itu tidak semua individu itu memiliki tingkat kebajikan yang sama dan beberapa sifat dapat disalahgunakan. Nah, contohnya, seorang manajer menemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang akan menguntungkan dirinya sendiri jika dibiarkan. Namun, manajer tersebut melaporkannya secara sukarela karena menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab moral. Next. Mungkin itu empat pembahasan etika model. Yang selanjutnya yaitu mengenai analyzing ethical issues. Nah, perilaku etis itu tidak dapat hanya didasarkan pada intuisi atau pendapat pribadi. Dalam menghadapi dilema etika, manajer itu perlu melakukan analisis situasi secara terstruktur dengan menggunakan model pengambilan keputusan yang rasional. Nah, adapun langkah-langkah dalam analisis etika itu, yang pertama yaitu menjelaskan fakta. Nah, kumpulkan informasi terkait siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana permasalahan tersebut bisa terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu menentukan isu etika. Identifikasi hal yang menyebabkan situasi tersebut menjadi persoalan moral. Misalnya hak yang dilanggar, ketidakadilan, atau kurangnya kejujuran. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu menentukan alternatif tindakan. Rancang berbagai pilihan tindakan yang memungkinkan. Yang keempat, yaitu membandingkan nilai dan alternatif. Tinjau kesesuaian setiap pilihan dengan nilai dan prinsip etika. Yang kelima, menilai konsekuensi. Pertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya, baik ya, dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang selanjutnya yaitu atau yang terakhir yaitu membuat keputusan. Pilih tindakan yang paling sesuai dengan prinsip moral utama. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alicia. Selanjutnya kita akan membahas materi yaitu mengapa orang-orang melakukan hal yang tidak etis gitu. Di dalam studi etika eh, terdapat prinsip 10-80-10, yaitu di antara seluruh orang ada 10% yang memang tidak jujur sejak awal atau apalah, atau memang orang yang eh, pembohong. Lalu 80% umumnya jujur tapi bisa tergoda gitu, abu-abu, dan 10% lagi tetap jujur dalam keadaan apapun. Nah, orang-orang bisa melakukan hal yang tidak etis, itu tuh yang pertama itu karena ketidaktahuan. Orang bisa berbuat tidak etis karena tidak tahu atau tidak paham bahwa tindakannya tersebut merupakan suatu masalah etika. Nah, manajer yang tidak memahami etika atau yang tidak menganalisis isu dengan cermat dapat membuat sejumlah kesalahan yang dapat menyebabkan tingginya kemungkinan perilaku tidak etis dalam organisasi mereka. Itu itu terjadi karena biasanya manajer ini beranggapan bahwa kalau tidak melanggar hukum berarti tidak berarti itu etis. Sebenarnya itu pernyataan yang salah. Contohnya itu seperti eh,
manajer melakukan earnings management atau lebih spesifiknya memanipulasi laporan keuangan yang abu-abu. Sering kali dianggap tidak etis, tapi ada kadangkala earnings management ini tidak melanggar hukum. Lalu yang kedua itu karena kesengajaan. Seseorang bisa berperilaku tidak etis karena yang pertama itu ada kesempatan, yaitu karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan minim, dan pemeriksaan jarang dilakukan, maka itu tuh merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan perilaku yang tidak etis atau kecurangan. Lalu yang kedua motivasi. Banyak orang yang melakukan kecurangan karena keserakahan, lalu karena desakan ekonomi, lalu karena tekanan untuk orang itu harus berprestasi gitu. Lalu yang ketiga itu ada rasionalisasi, yaitu suatu mm, tindakan yang mendorong orang untuk membenarkan perilaku mereka. Nah, perilaku tidak etis juga bisa disebabkan karena kurangnya keberanian moral, kurangnya yaitu kurangnya kekuatan untuk melakukan hal yang benar meskipun tahu itu salah, karena takut akan konsekuensi negatif seperti misalnya dipecat, dipermalukan dan dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan keberanian moral, seseorang harus memperjelas nilai-nilai inti yang akan dipertahankan, terlepas dari apapun risikonya. Lalu materi selanjutnya itu eh, apa macam-macam isu-isu etika dalam pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada etika dalam menciptakan budgetary slack. Jadi budgetary slack ini banyak perdebatan. Ada yang mengatakan etis, ada yang mengatakan tidak. Eh, Beberapa opini yang mengatakan kalau budgetary slack itu tidak etis. Yang pertama itu karena itu tuh melanggar kode etik IMA atau International Management Accountant. Di mana salah satu kode etiknya itu yaitu eh, manajemen harus mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif. Sedangkan budgetary slack itu tidak tidak objektif. Lalu yang kedua itu melanggar prinsip utilitarianism, yaitu di mana prinsip itu mengatakan tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan bagi kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Sedangkan budgetary slack ini hanya menguntungkan bagi orang-orang tertentu gitu. Namun ada orang-orang yang mengatakan kalau itu tuh etis. Karena itu tuh sebagai bentuk perlindungan diri, lalu untuk menyeimbangkan kekuasaan dan sebagai norma organisasi gitu. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai etika budgetary select ini, yang pertama itu tuh eh, kemana sih arah manipulasi gitu, kemana sih arah ukuran kinerjanya. Lalu yang kedua itu apakah target anggaran diperlakukan sebagai janji yang kaku. Lalu yang ketiga apakah mana, apa apa niat manajer dalam menciptakan kelonggaran, terutama mencerminkan kepentingan diri sendiri. Lalu yang keempat tuh, apakah atau seberapa banyak atasan tahu jika terjadi budgetary slack. Lalu yang kelima itu, apakah jumlah slack tersebut material atau tidak. Lalu yang keenam, apakah individu yang terlibat terikat oleh satu atau lebih standar etika profesional gitu. Lalu yang kedua itu ada etika earnings management. Lalu earnings management ini juga ada perdebatan, yaitu ada yang apa namanya menganggap tidak etis karena ada unsur penipuan, melanggar kode etik profesi, dan imbalan yang tidak adil. Tapi juga ada perdebatan, mengapa sih manajer tetap melakukannya gitu. Yang pertama itu untuk memperhalus fluktuasi jangka pendek yang tidak penting. Lalu untuk memberi sinyal positif kepada investor. Lalu yang ketiga, untuk melindungi diri dari sistem evaluasi kinerja yang tidak adil. Lalu yang keempat itu untuk menghindari keputusan ekstrim. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan itu yaitu yang pertama arah manipulasi. Kemana sih earnings management ini? Apakah itu untuk meningkatkan atau mengurangi laba atau hanya memperoleh laba? Lalu yang kedua itu besaran efek dari earnings management itu. Lalu yang ketiga, kapan sih earnings management itu dilakukan gitu? Lalu yang keempat, metode apa yang digunakan? Yang kelima itu niat manajer dalam m- niat manajer mengenai informativitas angka. Lalu yang keenam, kejelasan aturan yang melarang tindakan tersebut. Dan yang terakhir, tingkat pengulangan.
Lalu yang ketiga, etika menghadapi indikator pengendalian yang cacat. Target yang salah akan mendorong karyawan untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, meskipun mereka tahu itu buruk. Contohnya perilaku miopia. Perusahaan bilang prioritas nomor satu adalah laba jangka pendek. Padahal karyawan tahu bahwa untuk meningkatkan laba dalam waktu yang dekat ini, mereka harus memotong investasi penting. Nah, karyawan tahu memotong investasi tersebut akan merusak perusahaan di masa depan. Tetapi jika tidak dilakukan, maka mereka tidak akan mencapai target dan tidak akan dapat bonus. Mereka terpaksa melakukan kejahatan kecil demi imbalan dan keamanan diri. Cara mengatasi konflik kepentingan tersebut yang pertama itu jika dilakukan oleh profesional, maka eh, mereka memiliki kode etik profesional yang mewajibkan mereka bertindak dengan etikat baik tanpa menjanjikan fakta material yang salah demi memajukan kepentingan sah organisasi. Lalu jika jika terjadi pada karyawan umum, mereka harusnya terikat oleh rasa loyalitas atau integritas kepada organisasi. Lalu yang terakhir, etika dalam menghadapi indikator pengendalian yang terlalu baik atau berlebihan. Em, Jika kontrol terlalu berlebihan, maka karyawan bisa merasa tertekan karena merasa diawasi terus atau tidak dipercaya. Lingkungan kerja jadi seperti pabrik keringat elektronik, yaitu tempat kerja yang menindas dan memaksa produktivitas ekstrim gitu. Untuk menentukan apakah sistem pengendalian seperti itu etis atau tidak, maka perusahaan perlu menilai atau mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama itu, apakah karyawan tahu bahwa mereka itu dipantau, lalu apakah data yang dikumpulkan itu tuh akan dilindungi dengan aman, lalu apakah data hanya digunakan untuk tujuan yang benar, lalu yang terakhir, apakah pengawasan menilai kualitas, bukan hanya kuantitas gitu. Risiko dan konsekuensi kontrol yang terlalu ketat dapat memicu stres dan ketegangan dan juga dapat mendorong perilaku negatif. Lalu yang terakhir itu spreading good ethics within an organization. Etika dalam organisasi tidak tumbuh begitu saja, tapi harus dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Yang pertama itu pada tahapan awal, saat organisasi masih kecil, pendiri dan pimpinan utama menjadi panutan etika. Nilai dan perilaku karyawan, nilai dan perilaku seorang manajer itu menjadi contoh langsung atau pedoman langsung bagi karyawan. Baik, kita lanjut. Yang kedua itu tahap lanjut. Yaitu perusahaan yang pertama, perusahaan memulai menciptakan serangkaian kebijakan, kode, dan nilai. Perusahaan membuat kode etik atau kode perilaku berisi panduan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak gitu. Ada ada aturan-aturan yang spesifik, seperti misalnya tidak boleh menerima hadiah di atas 750.000 dan ada juga yang umum seperti harus bertindak jujur dan adil. Nilai ini menjadi pedoman moral di perusahaan gitu. Lalu yang kedua itu ada program edukasi dan pemahaman etika. Karyawan diminta untuk membaca dan menandatangani pernyataan bahwa mereka memahami dan akan dan akan menaati kode etik yang telah dibuat tadi gitu. Kadang dilakukan di setiap tahun, seperti di perusahaan Boeing. Tujuannya agar karyawan benar-benar memahami dan mengingat prinsip etika dalam organisasi. Lalu yang terakhir itu ada mekanisme penegakan. Jadi setelah kode etik itu dibuat dan ditandatangani oleh karyawan, ada sistem pemantauan dan sanksi bagi pelanggaran itu. Jadi, pemantauan itu bisa dilakukan oleh atasan langsung, auditor internal, atau lembaga hukum. Jika kasusnya itu sudah berat, tujuannya untuk memastikan aturan etika tidak hanya di atas kertas, tapi juga diterapkan secara nyata gitu. Mungkin sekian dari apa ya dari perkuliahan kita pada hari ini. Kami dari kelompok 4 mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.